Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melanjutkan presentasi pada kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang seperti sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan saya Ardiana Yusuf selaku moderator dari kelompok 9. Adapun pemateri kami yaitu 1. Ardiana Yusuf, 2. Yusriani, 3. Nurhalisa. Nah, poin-poin yang akan kami bahas yaitu 1. Definisi mengelola keuangan bisnis, 2. Cara mengelola keuangan bisnis, 3. Tujuan mengelola keuangan bisnis, 4. Fungsi mengelola keuangan bisnis, 5. Perilaku manajemen keuangan, 6. Berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri Ardiana Yusuf. 1. Definisi mengelola keuangan bisnis. Pengelolaan atau manajemen keuangan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan. Dengan mengetahui cara manajemen keuangan usaha yang baik, kamu dapat mengetahui berapa jumlah pemasukan atau pengeluaran untuk kepentingan usaha. 2. Cara mengelola keuangan bisnis. Berikut 9 cara mengelola keuangan bisnis. 1. Membuat rencana keuangan dan bisnis yang matang. 2. Memperhatikan rasio pinjaman terhadap penghasilan. 3. Mencatat arus kas secara rutin. 4. Pisahkan dana bisnis dan pribadi. 5. Perhatikan aset, hutang, piutang yang Anda miliki. 6. Bayar semua tagihan dengan tepat waktu. 7. Gunakan laba untuk mengembangkan usaha. 8. Perhatikan kontrak dengan pihak ketiga. 9. Konsultasi dengan mentor yang telah berpengalaman. Materi yang ketiga yaitu tujuan mengelola keuangan bisnis. Yang pertama, menjaga arus keluar masuk kas. Yang kedua, menjaga pengeluaran secara efisien. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, meminimalisir risiko. Materi yang keempat yaitu fungsi pengelolaan keuangan. Menurut Hartati menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan keuangan adalah yang pertama, kegiatan mencari dana yang ditujukan untuk keputusan investasi yang menghasilkan laba. Yang kedua, kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola penggunaan dana dalam kegiatan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manajemen keuangan, cash flow management. Arus kas indikator utama dari kesehatan keuangan yaitu ukuran kemampuan pelaku UMKM untuk melakukan manajemen arus kas yang baik, utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. B. Kredit manajemen. Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Ida dan Dwinta 2010 menjelaskan keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kredit adalah contoh keterampilan keuangan. C. Saving behavior. Saving behavior adalah kombinasi dari resepsi kebutuhan masa depan, berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Reksadana. Reksadana dibuat oleh perusahaan seperti Terry Price dan Vanguard yang menghimpun dana investasi berbagai individu organisasi untuk sekelompok saham, obligasi, dan sekuritas atau surat berharga lain. Diharapkan dapat mengangkat nilai pasarnya dan menghasilkan laba bagi reksadana dan investornya. Reksadana tanpa beban atau dana tanpa beban. Tidak dikenal konsumsi penjualan saat membeli atau menjual reksadana. Investor dalam reksadana beban atau lot fund biasanya membayar komisi sebesar 2 hingga 8%. Berdasarkan hasil pembahasan tentang mengelola keuangan bisnis, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan menentukan kesuksesan suatu usaha.
Keputusan pengembangan bisnis yang tepat hanya dapat diambil ketika data keuangan tercatat dan tersaji dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.